Selamat siang guys, hari ini kita pertemuan sesi ketiga yaitu hari ke-6 dalam rangka pemantapan pembinaan Destana di Nagari Batangbarus. Dan pada kesempatan ini kita dihadiri oleh Bapak Kepala Bidang dari BPBD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Fajar Sukma. Kita minta pendapat beliau setelah mengamati yang dilakukan di Batangbarus dari sesi pelatihan ini. Kita minta kepada beliau. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagarian Batangbarus ini luar biasa. Tadi saya sudah bertemu dan diskusi serta bercengkrama dengan warga dan juga dengan relawan-relawan kita di sini. Semangatnya itu luar biasa, semangat tangguh. Ini modal pertama kita bagaimana kita membangun ketangguhan kenagarian kita dengan Destana ini. Nah, semoga ke depannya dengan pelatihan dasar ini akan kita tingkatkan, kita lanjutkan dan bertahap. Karena tidak hanya putus atau selesai sampai di sini saja, ini akan berlanjut dan akan kita lihat nanti progresnya sejauh mana yang perlu kita intervensi lagi tentang bagaimana melakukan injek daripada pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dan diperlukan oleh Destana Kenagarian Batangbarus ini. Semangat dari itu, semangat kebencanaan, bagaimana kita siap diri secara bersama di Batangbarus, Pak. Jadi lebih baik kegiatan pra ini, kesiapsiagaan dan kewaspadaan ini kita tingkatkan. Daripada nanti ketika kita menanggung bencana kita gagap dan tidak mempunyai kemampuan sama sekali, bagusnya dari sekarang kita sudah memiliki kemampuan, memiliki skill, memiliki kepelatihan kita. Ketika terjadi bencana, kita tinggal main. Semoga dusun desa ya, Nagarian Batangbarus ini menjadi lebih maju karena didukung oleh ketangguhan warganya dalam mengantisipasi bencana yang ada di daerah kenagarian. Ya, terima kasih Pak Fajar. Itu semangat kebencanaan yang telah ditanamkan kita di Batangbarus. Kita didamping juga Pak Anton Kartika yang telah memfasilitasi sebagai fasilitator dalam kegiatan ini. Dan juga Pak Nasuri yang tidak asing lagi bagi Batangbarus, Pak, sudah menjadi bagian Batangbarus. Dan kita ingin ke depan bagaimana pemikiran-pemikiran, kemampuan dan ilmu yang dimiliki Pak Fajar nanti selalu kita tunggu di Batangbarus. Kita yakin ketika seseorang sudah menapak Batangbarus, untuk ke depan pasti Batangbarus itu ada di pikiran beliau. Itu harapan kita. Jadi setiap kegiatan kebencanaan itu Batangbarus selalu ada dalam memori beliau. Dan kita Nagari juga akan mempersiapkan ini secara baik dan matang. Terima kasih, salam sukses untuk semua. Kadang-kadang bisa bencana itu kan banyak isu-isu, ada yang penjarahan, apa di situ? Terulang lagi, bencana begitu ya. Udah, pas sterilisasi apa? SOP, baru masuk SOP. SOP itu siapa yang mengerjakan apa? Pak, kalau kami pasca bencana poin terakhirnya yang di 12, Pak. Di 12, reboisasi lokasi bebas longsor Bisa, kopi kan? Dampak kerugian yang terjadi ketika setelah bencana masuk beko di Jitupasna. Jitupasna, kajian dampak risiko bencana. Di poinnya poin apa? Pasca bencana masuk beko di kaji cepat. Berarti pasca bencana, Pak. Saat bencana. Jadi sesuai yang setelah bencana itu apa? Pas kejadian bencana, Beko baru dikeluar Beko kan, SK tanggap daruratnya tingkatnya apa yang diusulkan, lama durasi tanggap darurat.
komunikasi dengan pihak luar itu adalah urusan komandan dari BMO dengan Kapolseknya, mau dengan Pemkapnya, mau dengan BPBD-nya, itu adalah komandan. Komandan mengarahkan nanti koordinator bidang untuk operasi itu supaya sukses. Koordinator bidang itu memastikan seluruh bidang-bidang yang ada itu berjalan sesuai keinginan dalam melakukan urusan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak. Urusan nanti bantuan masuk bentuk dari usaha Jakarta itu harus tercatat. Jadi ada usulan ditambahkan agar ada nanti tim penyelenggaraan untuk jenazah kalau ada korban yang ditemukan, sehingga nanti waktu penyelenggaraan kemungkinan nanti sudah selesai penyelenggaraan pembersihan. Inilah yang peserta yang tunggu-tunggu yang terakhir bidang dapur umum. Tolong dibantu dibuka, teman-teman bantu dibuka. Sasaran masyarakat yang terdampak bencana dalam pengungsian dan relawan. Kegiatan pendistribusian subsidi bagi korban bencana, makanan dan minuman dari relawan. Perencanaan bidang operasi dapur umum, jenis kebutuhan 1 kompor gas karena pengisian sebanyak 20 titik, jadi memerlukan kompor gas sebanyak lebih kurang 20. Sasaran korban manusia, hewan ternak, dan pertanian yang terkena bencana. Kita menerima dan menyalurkan bantuan. Proyeksi kebutuhan bidang operasi logistik, jenis ancaman gempa bumi, jenis kebutuhan. Nomor 1, gudang. Gudang bervolume 48 meter. Satuan 1 unit. Kekurangannya 45 bar. Yang ketujuh, amenitas atau perlengkapan penyelenggaraan jenazah. Volumenya kurang lebih 50. Satuannya dus atau kapas. Tersedia strap, kekurangannya 50 dus. Yang ke-8, APD untuk tenaga kesehatan tim relawan kurang lebih 1000. Volumenya kurang lebih 1000. Satuannya PCS atau lengkap, kurang lengkap. Tersedia strap dan kekurangannya 1000 PCS atau kurang lengkap untuk 50. Dari perencanaan yang telah kita coba asumsikan dari masing-masing bidang, ini dapat kita simpulkan bahwasanya masing-masing bidang itu saling bersinergi nantinya atau saling berkaitan, baik masalah informasi atau data yang akan menjadi dasar untuk kegiatan-kegiatan. Nah, segala semuanya itu akan terkumpul atau dikumpulkan atau berdasarkan data yang telah ada di sekretariat. Jadi dari masing-masing kegiatan, baik dapur umum maupun kesehatan, logistik dan lainnya, termasuk SAT, itu semuanya
wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Anton. Alhamdulillah luar biasa Pak Nasuri. Yaitu pertemuan kita yang jilid 4, artinya 8 hari telah kita laksanakan. Ini cukup memberikan pemahaman dan ilmu kita tentang kebencanaan. Dan kami yakin dari orang-orang yang terpilih pada tahun ini di Despana itu sebelumnya adalah orang-orang yang bergerak di bidang sosial. Sehingga apa yang kita lakukan di Nagari itu kita telah bergerak di sisi sosial secara bersama. Alhamdulillah hari ini dengan mendapatkan ilmu kita di Despana, yang pertama bagaimana potensi-potensi Nagari itu tentang kebencanaan kita sudah kupas secara bersama. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah tugas pokok fungsi kita sebagai anggota dari Despana ke depan. Yang ketiga, legalitas dari kegiatan Despana ini perlu kita lengkapi. Kami telah melihat pada pertemuan kali ini juga telah tersusun struktur secara bersama. Nanti juga kita akan sempurnakan bagaimana hubungan vertikal di atas, hubungan horizontal itu juga kita tuangkan di dalam struktur nanti. Mungkin PMI, mungkin ada Tagana, BPBD, dan pihak-pihak terkait nanti bagaimana peran donatur itu juga nanti tergambar di dalam struktur yang akan kita lengkapi ke depan. Sebenarnya karena pertemuan singkat kita yakin kegiatan kita tidak hanya bisa sampai di sini. Banyak hal tentang kebencanaan termasuk dalam rangka kelengkapan APD kita itu perlu kita pikirkan ke depan. Kemudian juga tahapan-tahapan ilmu-ilmu ke depan tentang kebencanaan sesuai wilayah kita. Mungkin hari ini dalam skala dasar kita mendapatkan sebuah pemahaman, tapi besok langkah profesional kita dalam rangka menghadapi bencana. Karena bencana itu kita tidak hanya terfokus saat terjadinya bencana, kita juga memiliki tugas jangka panjang dari pasca bencana tersebut. Setelah kita lakukan penanggulangan, mungkin rehabilitasi, apakah mental, apakah infrastruktur, disinilah nanti rekomendasi-rekomendasi yang akan kita keluarkan di Despana. Maka untuk ke depan, pertemuan kita yang terakhir, itu pertemuan yang kelima yang akan kita laksanakan 2 hari, itu memang merangkum lahirnya sebuah dokumen bersama yang kita lakukan, tergambar bagaimana itu Despana Batambarus itu ke depan. Itu harapan kita secara bersama. Jadi kita juga anggota Despana mengetahui bagaimana jumlah penduduk, kondisi penduduk, tingkat kemiskinan. Ini memang kita di Despana juga perlu ketahui. Karena kami lihat kemarin juga itu bagaimana indikasi persoalan penduduk, tingkat sosial penduduk. Nah, ini harapan kita. Selain juga tugas utama kita di dalam kebencanaan, kita berharap bagaimana keberadaan Despana itu ke depan menjadi tulang punggung Nagari dalam rangka gerakan-gerakan sosial untuk kegiatan masyarakat. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini juga banyak untuk masyarakat. Apakah Despana nanti memiliki satu tim? Contoh, mungkin ke depan kegiatan Nagari itu dalam rangka bedah rumah, salah satu contoh untuk masyarakat. Bisa jadi Despana yang mengambil perannya gitu. Kita bersama mengambil perannya. Jadi ini harapan kami dengan ada Despana, kami yakin bagaimana Nagari ke depan, termasuk kami selaku wali Nagari, sangat terbantu dengan peran-peran kita bersama dalam rangka pengabdian terhadap masyarakat. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya kita juga ingin dikojan itu Pak, ketika kegiatan ini dikoba sampai mati detegulo. Sementara kita bantu orang, tapi kita tidak siap. Termasuk tingkat operasional nanti itu kita pikirkan secara bersama. Jika perlu di dalam dokumen ini tergambar bagaimana rencana tidak lanjut kita ke depan. Sehingga ada rekomendasi kita. Walaupun kita ada di dalam ada anggota BPN, ada LPM, ada wali Nagari, tapi secara administratif keberadaan Despana itu dari pelatihan yang kita lakukan melahirkan rekomendasi kita untuk tahun-tahun selanjutnya, termasuk dalam penganggaran yang kita butuhkan.
Sehingga di BPN ketika dibahas sama Pak Budi, sama Pak Mandaro, inilah tergambar sekali. Ada banyak pikir ledang. Nah inilah yang kita butuhkan. Mungkin HT, bot, yang lain. Awak langkah awal pertama itu kebutuhan untuk personil dalam rangka penyelamatan. Kalau udah aman, APD bawa turun ke lapangan secara bersama. Jadi memang ini tidak membutuhkan biaya yang sedikit kita ke depan, tapi bagaimana peran kita bersama juga kita ingin mencari pihak lain dalam rangka peduli tentang kondisi nagari yang kita cintai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah semua peserta cukup dikagumi Pak Anton, aktif, dan kita memiliki saran-saran, bentuk-bentuk dalam rangka penggalian. Sehingga apa yang terjadi hari ini ketika lahir sebuah dokumen kebencanaan Batambarus itu memang dari analisis yang kita lakukan dan juga berawal dari sebuah kejadian-kejadian yang telah terjadi di wilayah Batambarus. Ada semata olah selesai BIMTEK, selesai laporan dipantun ke provinsi, selesai kegiatan, kita tidak berharap seperti itu. Itu harapan kita. Kemudian dengan didampingi Pak Nasuri, ya, kecelakaan. Karena Pak Kabin itu dia punya program loh. Kita ingin apa yang kita lakukan selama 10 hari ini tahun 2023 lah tergambar loh di Pak Nasuri. Kalau betul Eko Batambarus kok, Eko ada di kabupaten banyak seteknya kegiatan. Jadi itu harapan kita. Yang penting kita selalu semangat untuk nagari yang kita cintai ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Halo guys, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan pertemuan jilid 3 dan 4 Destana Batambarus, yaitu selama 4 hari telah kita laksanakan. Alhamdulillah untuk perkembangan dari peserta cukup luar biasa, antusias, termasuk juga pemahaman dari anggota di dalam pelaksanaan BIMTEK, sehingga anggota-anggota Destana Batambarus itu mengetahui tugas pokok fungsi sebagai anggota Destana dalam rangka membantu masyarakat, baik itu saat terjadinya bencana maupun nanti juga dalam rangka rehabilitasi dari pasca bencana. Dan untuk itu mungkin fasilitator Pak Anton, karena pertemuan kita ada jilid 5, ada 2 hari yang terakhir, sasaran kita pertemuan selanjutnya adalah kami persilakan Pak Anton. Oke, terima kasih guys. Ya, dengan sudah hampir berakhir, artinya kita bersama Pak Nasuri dan teman-teman di sini sudah mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang ada. Jadi dari awal pengenalan dari bencana, pengenalan dari Destana, kemudian masuk penilaian risiko, sampai tadi adalah kita sudah masuk untuk mengumpulkan dokumen kontingensi untuk di daerah Nagari Batambarus ini. Semua daripada teman-teman yang terlibat cukup berpartisipasi dan sudah mulai terbuka wawasannya dengan Destana ini. Dan mudah-mudahan untuk waktu terakhir kita tinggal menyusun ya, dan mengesahkan draft dokumen tersebut nanti sebagai acuan daripada program yang ada di sini, agar dalam melakukan aktivitas pasca dan setelah bencana itu layanan terhadap masyarakat itu maksimal kita lakukan. Terima kasih. Ya, selamat, terima kasih Pak Anton. Ya, kita tunggu penyiapan dokumen untuk pertemuan jilid 5 nanti. Semoga ini memberikan harapan yang bagus untuk Batambarus termasuk desa yang tangguh di bidang kebencanaan, termasuk juga di bidang pemerintahan. Nah, mungkin sekilas dari Pak Nasuri selaku salah satu kepala bidang dari BPBD Kabupaten Solo yang aktif mulai dari acara awal sampai hari ini berbaur dengan peserta. Halo, salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke. Alhamdulillah dokumen kita Kabupaten Solo untuk rencana penanganan bencana sudah didukung oleh Nagari. Memang terbukti daerah kita yang Nagari Batambarus itu termasuk rawan, dan data-datanya rencana penanggulangan bencana Nagari Batambarus
akan kita susun, draftnya sudah selesai, materi baik dari peta rawan bencana maupun pengurangan risiko bencana, bahkan posko serta strukturnya telah kita bentuk. Jadi sudah dianggap selesai dokumen rencana penanggulangan bencana Nagari Batangbarus. Kita tunggu nanti hasilnya oleh Wali Nagari, insya Allah menjadi dokumen untuk seumur hidup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah Pak Nasuri. Alhamdulillah kita siapkan generasi tangguh Batangbarus. Semoga kita semua sukses. Oke, Ya, sip. Mantap. Itu nasional ya.